Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudi dengan NIM 190910309, berasal dari kelas tambang A, Prodi Teknik Pertambangan, Universitas 19 November, Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu unsur logam yang ada di tabel periodik. Tabel periodik memiliki banyak unsur logam, salah satunya yaitu emas. Emas yaitu dalam tabel periodik memiliki simbol Au atau dalam bahasa Latin aurum dengan nomor atom 79. Karakteristik emas itu sendiri yaitu lembek dan mudah dibentuk. Semakin murni suatu emas, maka semakin lembek dan semakin mudah dibentuk. Emas bersifat fleksibel, yaitu mudah dicampur dengan jenis logam lainnya seperti perak dan sebagainya. Emas itu berwarna kuning mengkilat. Emas itu sebenarnya bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari meteor yang berasal dari ular angkasa. Ini telah dibuktikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh para peneliti yang berasal dari Universitas Bristol yang menyatakan bahwa emas itu berasal dari tabrakan meteoroid 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Analisis ini dipublikasikan dalam jurnal Nature yang menyatakan bahwa selama pembentukan bumi, besi cair masuk ke dalam pusat bumi dan membentuk inti bumi. Besi cair yang masuk ke dalam inti bumi bersama dengan logam-logam lainnya. Ini telah dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap bebatuan yang berasal dari Greenland yang diperkirakan telah berusia hampir 4 miliar tahun. Menurut pengukuran presisi tinggi dari dua isotop atau varian atom, tungsten dan logam mulia lainnya, menunjukkan bahwa meteor yang mengandung logam mulia menghantam bumi. Meteoroid yang menghantam bumi kemudian menjadikan bumi terlapisi oleh emas, platinum, dan berbagai jenis logam lainnya. Setelah bumi ini dilapisi oleh berbagai logam mulia, kemudian bumi mengalami proses geologi. Setelah mengalami proses geologi membentuk benua, logam mulia ini masuk ke dalam perut bumi, dan sampai saat ini ketika kita ingin mengambil emas tersebut, kita harus menambangnya. Untuk mendapatkan emas di atas permukaan tanah atau daerah aliran air sungai itu tidaklah sulit, karena hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti wajan, dan pengolahan limbahnya pun cukup sederhana. Akan tetapi, jika emas itu berada dalam kedalaman tertentu, maka teknik pengambilannya harus menggunakan alat-alat dan teknologi yang canggih serta teknik pencarian yang sangat sulit. Survei lokasi adalah awal dari proses kegiatan ini, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu ketersediaan emas yang ada di dalam tanah, lokasi atau letak emas yang ada, serta kedalaman emas dari permukaan tanah. Daerah-daerah yang banyak kandungan emasnya, ini akan menjadi daerah-daerah tambang yang sangat menguntungkan, dan diperkirakan juga akan merusak alam dan lingkungan serta ekosistem di daerah tersebut. Emas memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama yaitu konduktor dalam ponsel pintar.
Emas digunakan sebagai konduktor dan pintar karena merupakan konduktor ideal. Emas juga tidak mudah berkarat sehingga sering digunakan dalam pembuatan barang-barang elektronik cerdas yang memiliki fungsi canggih seperti GPS, PDA, kalkulator canggih, dan jenis lain sebagainya. 2. Sebagai penambal gigi. Emas digunakan sebagai penambal gigi karena tidak mudah berkarat, tidak mudah terlarut, dan tidak mudah tertelan, dan sangat cocok untuk Anda yang alergi terhadap logam lainnya. Ketiga, pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca. Emas kerap dicampur ke dalam bahan pembuatan kaca khusus, mulai dari kaca gedung bertingkat, yaitu berfungsi sebagai penyejuk ruangan, hingga dalam pembuatan helm astronot yang berfungsi sebagai anti radiasi untuk melindungi mata dan kulit astronot di luar angkasa. Terus, pelapis bangunan. Pembangunan emas sebagai pelapis bangunan telah populer sejak zaman dahulu kala, dan buktinya terlihat berbagai bangunan prasejarah yang telah dibangun dengan menggunakan lapisan-lapisan emas yang hingga saat ini sangatlah indah. Dan yang kelima yaitu bahan sirkuit dan pelumas untuk kendaraan luar angkasa. NASA menggunakan emas untuk berbagai elemen pada pesawat luar angkasa. Lapisan pada permukaan pesawat luar angkasa ini berguna untuk menyangkal radiasi yang berlebihan. Emas juga digunakan dalam sirkuit berbagai mesin di dalam pesawat luar angkasa karena emas termasuk konduktor yang baik serta anti karat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.